Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vidya Ersa Nahlia dari kelas 10 IPA 5. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks karangan atau paragraf yang mengandung informasi yang digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Teks eksposisi dapat dikatakan sebuah karangan yang bersifat non-fiksi. Lanjut, kita akan membahas tentang apa sajakah struktur teks eksposisi itu. Struktur teks eksposisi yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang terakhir ada penegasan ulang. Apakah maksud dari ketiga struktur tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama ada tesis. Bagian ini terletak di awal teks, yang berisi tentang topik yang akan dibahas dan topik yang akan diangkat oleh penulis. Selain itu, opini-opini penulis ada juga di dalamnya. Opini ini membuat pembaca untuk memosisikan diri, apakah pendapat itu pro ataupun kontra. Yang kedua ada argumentasi. Setelah topik diangkat melalui opini, bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut dapat didukung oleh argumentasi berdasarkan data dan fakta-fakta yang kuat secara sistematis. Maka dari itu, biasanya di teks eksposisi bagian argumentasi, itu paragrafnya lebih dari satu. Karena penyajian contohnya, itu ada berupa alasan yang jelas dan kuat. Nah, di situ kita bisa temuin pro dan kontranya. Selanjutnya kita masuk ke bagian akhir dari struktur teks eksposisi. Maksud dari penegasan ulang di sini adalah bahwa kita bisa melakukan penegasan kembali terhadap kesimpulan yang bisa diambil. Pengulangan tersebut bisa kita lakukan berdasarkan argumen yang sudah kita ungkapkan di bagian sebelumnya. Lanjut ke contoh teks eksposisi saya yang berjudul Fakta Hukum di Indonesia. Bagaimanakah fakta hukum di Indonesia? Apakah sudah sesuai yang kita harapkan, atau malah sebaliknya? Semestinya hukum di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada undang-undang secara tegas mengatur hukuman untuk para pelaku tindak kejahatan. Akan tetapi faktanya kerap kali terjadi ketidakadilan yang dapat merugikan orang lain. Hukum bisa saja tegas, namun mendadak menjadi tumpul apabila dihadapkan dengan koruptor. Itulah yang terjadi saat ini. Bukan menjadi rahasia yang umum lagi bahwa koruptor di Indonesia mendapat hukuman yang tingkatannya masih terbilang ringan. Bahkan ada koruptor yang mendapat tunjangan fasilitas mewah, padahal sudah dianggap merugikan negara. Seringkali kita melihat berita bahwa seorang maling, pencopet, dan penjabret dihajar habis-habisan hingga tewas. Namun kita belum mengetahui apakah koruptor di Indonesia bisa juga dihajar massa hingga tewas seperti itu. Hukum di Indonesia itu bisa dibilang hanya tegas di hadapan rakyat kecil. Contohnya kasus yang menimpa Nenek Asyani. Kasusnya hanya karena diduga mencuri kayu, ia terancam 5 tahun penjara. Sungguh ironis dan sangat tidak adil apabila dibandingkan dengan hukuman yang diterima oleh koruptor. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.